supaya untuk dokumentasi. Ya, silakan. Bismillah. Lanjut. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Hasna tadi mengangkat tangan. Untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, yang saya mau pertanyakan di sini aspek apa? Pertanyaan saya, apakah ada adakah apakah di aspek mana dari Al-Quran itu yang tidak dapat dijelaskan atau bisa diberikan contoh? Tapi Hasna suaranya putus-putus. Bisa diulang pertanyaannya. Apa? Suaranya putus-putus tadi. Bisa diulang pertanyaannya. Atau langsung dikirim ke kolom chat. Yang saya tanyakan yang mengenai tentang aspek-aspek ijazah Quran. Aspek mana dari Al-Quran itu yang dapat ditiru? Aspek mana dari Al-Quran yang tidak dapat ditiru? Demonstrasi. Ya, terima kasih kami sampaikan pertanyaan dari Saudari Hasna, aspek mana dari Al-Quran, dari Ijazul Quran yang tidak dapat ditiru. Kami persilakan kepada Saudari Sulis atau April tadi yang mengangkat tangan. Baik, langsung saja pertanyaan saya untuk kepada pemateri, bagaimana relevansi ijazah Al-Quran ini terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan? Saudari April? Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Sulis yang sudah bertanya. Apa relevansi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Gitu. Tadi dari Saudari Leni, itu pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan antara makna ijaz dan mukjizat? Begitu. Kemudian tentang ini minta klarifikasi kepada pemateri tentang macam-macam ijazul Quran. Di sini kan ada istilah indrawi dan ada non indrawi. Kalau yang indrawi ini istilahnya hissi di dalam bukunya tadi Saudari Leni. Kalau yang non indrawi itu akli. Sedangkan yang ditulis oleh pemateri, kalau yang non indrawi itu adalah hissi. Kalau yang indrawi itu adalah hissi, kalau yang non indrawi adalah maknawi. Itu minta klarifikasinya. Kami persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya daripada teman-teman, dimulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan dari Saudara Nizwar. Kenapa terjadi pengulangan ayat pada surah Ar-Rahman? Apakah itu juga termasuk mukjizat atau ijazul Quran atau bagaimana? Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Niswar. Alasan mengapa ayat dalam
surah Ar-Rahman, yaitu fabi'ayyi terulang. Kalau ditanya alasannya, saya apa ya, wallahu a'lam, karena yang membuatnya terulang seperti itu ya Allah. Tapi kalau berbicara tentang hikmah mengapa ayat-ayatnya itu terulang, saya pernah mendengar bahwasanya itu menegaskan seberapa pentingnya kita untuk selalu bersyukur. Maka nikmat Tuhan bagaimana lagi yang kamu dustakan, seperti itu. Itu mengingatkan kita agar kita selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, terima kasih bisa sampaikan. Atau ini dijawab dulu semua, nanti biar teman-teman ya kalau ada yang mau disampaikan atau ditambah, hubung lagi. Pertanyaan yang kedua dari saudari Sari Bunga, apakah ijaz dalam aspek kebahasaan Al-Quran tidak akan lagi dapat ditandingi sampai akhir zaman, atau itu hanya sebagai tandingan atas kemampuan kesusastraan Arab pada masa itu? Tuh. Yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan antara makna ijaz dan mukjizat? Kemudian klarifikasi tentang macam-macam Al-Quran, yang indrawi dan non-indrawi itu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan dari saudari Hasna, aspek mana dari Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Kemudian dari saudari Sulis, apa relevansi ijazul Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Ya, terima kasih. Dipersilahkan untuk ditanggapi dan dijawab oleh materi. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Kita melangkah ke pertanyaan dari saudari Bunga. Apakah kemujizatan Al-Quran dari segi ke bahasanya ini atau sastranya tidak bakal bisa ditandingi hingga akhir zaman? Ya, sebagaimana ya, kalau saya akan menjawab, ya, sebagaimana yang kita ketahui dari makna ijaz itu sendiri, yaitu melemahkan. Artinya di sini siapa yang dilemahkan? Orang-orang yang menantang, dan dia tidak dapat ditiru lagi. Kalau misalnya bisa ditiru, maka itu bukan merupakan sebuah mukjizat, sebagaimana tadi unsur-unsur atau syarat untuk bisa dikatakan mukjizat itu antara lain dia itu harus berupa hal yang luar biasa. Kemudian dia juga tidak bisa ditiru atau tidak akan bisa lagi ditandingi. Nah, saya rasa itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga dari saudari Leni, pengistilahan antara ijaz dan mukjizat, karena ya dalam makalah saya beberapa kali menyebutkan ijaz atau mukjizat sebagai dari apa yang saya pahami bahwasanya kalau ijaz itu dia lebih digunakan pada istilah Arabnya. Terus kalau kemukjizatan dia biasa diistilahkan dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita mau merujuk pada asal katanya yang bahasa Arab, mukjizat itu dia merupakan bentuk fa'il dari a'jaza, mu'jiz, ya. Terus tamar butohnya itu merupakan apa ya? Saya pernah membaca juga itu dia merupakan tanda sebagai mubalago, seperti itu. Namun kenapa dalam makalah saya menyebutkan bahwa ijaz atau mukjizat saya satukan karena seperti itu yang saya pahami juga. Ijaz itu dalam istilah Arabnya, kemudian kalau istilah Indonesianya dia sering digunakan dengan kata mukjizat. Nah, selanjutnya tentang macam-macam ijaz. Kenapa saya mengambil kenapa saya mengatakan bahwa
yang indrawi itu adalah maknawi dan non indrawi itu adalah hissi. Nah, sebenarnya saya merujuk kepada beberapa literatur, tapi saya mohon maaf saya lupa siapa yang menyampaikan hal tersebut, karena itu saya saya nonton lewat YouTube. Terus dalam pengistilahan macam-macam ijaz ini banyak, ada yang menggunakan maknawi, ada yang menggunakan maknawi dan hissi, kemudian ada juga yang menggunakan apa itu? Yang itu tadi yang ada akli-akli yang sudah disebutkan oleh Saudara Leni, memang ada yang menggunakan juga seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan dari Saudara Hasnawati, aspek mana yang tidak dapat ditiru? Seperti itu ya. Nah, dari ketiga aspek kemukjizatan Al-Quran ini, sebenarnya saya agak bingung dengan pertanyaannya kalau ditanya yang tidak dapat ditiru. Maksudnya, saya mau ini dulu, mengkonfirmasi kepada penanya, maksudnya di sini ditiru bagaimana? Iya, aspek mana yang tidak dapat ditiru? Kayak agak rancu, belum nyampe gitu. Kemudian pertanyaan dari Saudari Sulistia Hajar, bagaimana relevansi ijaz Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan? Nah, tentang ini dia berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran dilihat dari aspek ilmiahnya. Oke, Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, yaitu zaman modern, untuk membuktikan suatu kebenaran itu orang lebih ke menggunakan rasio, dan biasanya harus ada bukti-bukti atau dia lahir dari sebuah eksperimen. Nah, salah satu alasannya ya karena memang pada zaman ini rata-rata orang berpikir secara ilmiah dan rasional. Kemudian kalau kalau dia mau dikatakan relevan atau tidak, tentu memiliki satu hubungan antara keduanya. Contohnya itu pada proses reproduksi. Nah, dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum ditemukan mikroskop, sebelum ditemukan USG, itu sudah dijelaskan bagaimana melihat proses perkembangan janin dalam rahim. Itu jelas dalam Quran surah Al-Qiyamah ya. Kalau tidak salah ya, dalam Quran surah Al-Qiyamah, kemudian dilanjutkan pada Quran surah Al-Mu'minun. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan jawaban dan tanggapannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Dipersilakan saya kembalikan kepada penanya jika ada yang ingin disampaikan atau perlu ditanggapi kembali, kami persilahkan. Persilahkan kepada teman-teman. Barangkali ada jawabannya yang kurang memuaskan, kurang jelas. Dipersilahkan. Atau ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Ustaz Rustam barangkali ada. Ada yang mau menanggapi, menyanggah, merespon, atau curhat, atau bilang, ya saya sepakat. Ya kan? Yang penting bicara saja. Bicara saja. Ya, silakan. Sudah merasa cukup. Ustaz Leni. Persilahkan.
Ya, terima kasih atas jawabannya dari pemakalah. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan mau dimasukkan atau tidak penjelasan dari mukjizat tadi. Nah, itu juga masih nyambung ke mukjizat. Terus yang tadi juga yang masalah pengistilahan tadi kan yang saya ingin klarifikasi bahwasanya hissi itu maknanya indrawi. Cuman kan di dalam buku ini mungkin antara akli sama maknawi sama maknanya. Cuman untuk hissi itu jelas indrawi. Sedangkan di makalah dibilang kalau yang hissi itu non indrawi. Mungkin di tafsir bahasa dicek ulang untuk itu. Oke, itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada saudari Leni sudah memberikan tanggapannya. Ya, saya kira memang ketika saya melihat di tulisannya, di tulisan pemakalah itu memang sepertinya terbalik. Kalau yang indrawi itu pakai istilah maknawi. Kalau yang non indrawi istilahnya yang hissi. Itu sepertinya terbalik. Karena kalau indra itu dalam bahasa Arabnya itu adalah hissun. Jadi kalau secara indrawi itu bahasa Arabnya hisyun, segi indrawi. Kalau yang non indrawi itu maknawi. Cuman juga nanti perlu dipertegas kembali. Dan tadi kan kalau dalam bukunya yang sudah disampaikan oleh saudari Leni tadi, yang non indrawi itu bukan pakai istilah maknawi, tetapi pakai akli. Begitu. Ya, terima kasih kami sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan, menyampaikan gagasannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan atas apa yang sudah dijawab oleh pemateri tadi. Tadi belum. Ya, silakan saudari Hasni. Pertanyaan saya tadi kan dari beberapa aspek yang disebutkan. Nah, saya tanyakan di situ aspek mana dalam Al-Qur'an aspek mana dalam Al-Qur'an yang tidak dapat ditandingi. Maksudku di situ dari beberapa yang poin-poin yang pemakalah paparkan. Oh ya, terima kasih. Silakan ditanggapi pemateri. Jadi pertanyaan dari saudari Hasna itu, aspek mana dari Al-Quran yang tidak dapat ditandingi, bukan ditiru. Saya juga sempat menulisnya di sini ditandingi. Oh iya. Cuman ketika pemateri tadi menyampaikan ditiru, saya kira barangkali saya yang saat. Nanti di dalam chatnya disampaikan juga ditiru itu. Persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya mencatatnya ditiru, enggak tahu. Mungkin gagal fokus tadi ya. Baiklah, pertama saya juga mau mengucapkan terima kasih buat masukan-masukannya. Insya Allah nanti pada tahap revisi saya baca ulang tentang atau memperbaiki kembali tentang pengistilahan-pengistilahan di macam-macam ijaz tadi. Kemudian melangkah ke pertanyaan saudari Hasnawati, aspek mana yang tidak dapat ditandingi? Baik. Kalau menurut apa yang saya pahami dari ketiga aspek ini, tidak ada yang dapat ditandingi, mulai dari segi kebahasaannya, ya itu sudah jelas ya. Kemudian dari segi isi kandungannya, kemudian dari segi ilmiahnya. Nah, dari segi ilmiahnya juga ini dia bahkan bisa Al-Quran sudah menyebutkan terlebih dahulu apa yang baru kemudian di zaman-zaman sekarang ini dibuktikan teori-teorinya seperti itu. Jadi mengenai aspek mana yang tidak dapat ditandingi, saya rasa semuanya tidak dapat ditandingi. Karena kalau misalnya kemukjizatan ini dapat ditandingi, berarti dia tidak bisa dinamakan sebagai mukjizat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih.
Terima kasih kembali kepada materi yang sudah memberikan tanggapannya. Apa yang menjadi pertanyaan dari saudari Hasnah? Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan sebelum saya kembalikan ke Bisa dosen memberikan. kita. Ya, silakan Ustadz Niswar. Begini ya, tadi menurut penjelasannya saya tangkap dari saudara ini, artinya Al-Quran itu tidak tertanding ya, kalau misalkan tertandingnya bukan mukjizat. Nah, yang saya mau pertanyakan di sini, bagaimana kalau misalkan Al-Quran itu dipertandingkan dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya, misalkan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Apakah dengan turunnya Al-Quran ini menjadikan ketiga kitab itu sebagai bukan mukjizat lagi? Artinya, ataukah ketiga-tiganya itu masih tetap mukjizat meskipun ada Al-Quran yang menandinginya? Artinya apa ya? Ini kan tentang mukjizat Al-Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya ini sebagai penjaga. Nah, yang saya mau pertanyakan, apakah adanya mukjizat ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu menjatuhkan mukjizat kitab-kitab yang lain, misalkan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan. Silakan ditanggapi, Saudari Nur Laila. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dikatakan Al-Quran itu menandingi mukjizat atau kitab-kitab sebelumnya, saya tidak sepakat ya, saya tidak setuju. Karena Al-Quran, sebagaimana yang saya pahami itu, Al-Quran tidak diturunkan untuk menandingi mukjizat-mukjizat yang ada sebelumnya atau kitab-kitab yang ada sebelumnya, tetapi dia menjadi pelengkap. Kalau dari yang saya pahami seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih pada materi yang sudah menanggapi. Al-Quran itu bukan sebagai tandingan ya, tetapi sebagai mukmilun, sebagai pelengkap dari kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan kalau di dalam kitab saya lupa, Al-Quran yang 4 itu, maksudnya yang 3 itu kandungannya sudah ada di dalam Al-Quran semua. Tuh. Ya, terima kasih. Barangkali mau disanggah lagi atau disampaikan lagi gagasannya tentang pertanyaan dari saudara Niswar tadi. Persilakan. Oh iya, berarti tadi misalkan tidak jatuh mukjizatnya ya, misalkan kitab Zabur, Injil, berarti itu sebagai pelengkap, bukan sebagai tandingan. Mungkin seperti itu, berarti kitab-kitab sebelumnya itu belum lengkap ya, baru yang sekarang yang lengkap seperti itu. Atau bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi atau bisa ditangkap pertanyaan saya. Ya, dipersilakan Saudari Nur Laila. Kalau misalnya Al-Quran itu sebagai pelengkap, berarti kitab yang sebelumnya belum lengkap. Gitu. Gimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya, kitab-kitab sebelumnya itu jadi setiap kitab atau risalah yang diberikan kepada Nabi itu diberikan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi tanggapan dari pemateri. Bukan berarti ketika Al-Quran itu datang menjadi pelengkap kepada kitab yang sebelumnya, itu tidak berarti bahwa kitab yang sebelumnya itu belum lengkap. Nah, tetapi kitab yang sebelumnya itu
diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan kebutuhan kaumnya yang akan menjadi sasaran daripada turunnya Nabi dan Rasul itu. Dipersilakan. Kalau ada nanti mau ditanggapi silakan Ustadz Nizwar. Cuman saya persilakan kepada Ustadz Rustam untuk menyampaikan gagasannya. Sedikit tambahan moderator terkait pertanyaannya Miswar tadi, apakah Al-Quran turun itu untuk menjatuhkan mujizat pada kitab-kitab sebelumnya ya? Itu yang saya tangkap dari pertanyaannya beliau. Di surah Al-Imran ayat 3 itu nazzala alaikal kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil dan seterusnya. Shadaqallahul azim. Di ayat ini nazzala, dia yang menurunkan kitab bil haqqi musaddiqan di sini bukan bilang di situ dikatakan membenarkan kitab-kitab yang ada terdahulu, yang telah ada terdahulu, bukan sebagai kitab yang menjatuhkan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi di antara ijaznya Al-Quran juga itu mutabikun li kulli zaman. Di antara kemujizatan Al-Quran itu adalah persesuaian atau kesesuaiannya Al-Quran dengan setiap zaman. Jadi kitab Taurat dan Injil itu adalah kitab yang sudah ketinggalan zaman. Kitab yang sudah diperbaharui atau edisi revisinya itu, sebagaimana kita ketahui bahwa ada istilah nasakh wal mansukh. Jadi edisi revisinya itu Injil dengan Taurat itu yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan bil haqqi, diturunkan kebenaran itu bil haqqi musaddiqan. Apa gunanya Al-Quran itu sebagai kebenaran? Dia digunakan untuk menjadi edisi revisi atau penyempurna atau sebagai membenarkan yang turun terdahulu. Nah, mungkin ada yang terdahulu itu masih eksis di zamannya, masih pantas digunakan di zamannya Taurat, di zamannya Injil masih eksis, itu digunakan, itu pendapat seperti itu. Namun ketika di zamannya Rasulullah SAW itu sudah tidak dipakai lagi dan sampai sekarang sudah tidak dipakai lagi, bersesuaian dengan diturunkannya Al-Quran sebagai hal-hal sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak menjatuhkan ijaznya kitab-kitab sebelumnya, tapi sebagai pelanjut atau sesuatu yang baru daripada kitab-kitab sebelumnya ini, yang membenarkan, musaddiq. Saya kira begitu, moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjadi tandingan. Sumber berarti membenarkan itu karena kitab yang sebelumnya salah, tetapi membenar adanya kitab sebelum Al-Quran itu ada kitab juga itu yang Allah turunkan.